Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Ida Ayu Manik Partasutema SPAM MPAM. Saya adalah dosen di program studi farmasi klinis Universitas Bali Internasional. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang materi kuliah pengantar farmakoterapi dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menyampaikan materi saya akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran dan outcome yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Pada kuliah pengantar farmakoterapi, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep farmakoterapi rasional, mampu mengaplikasikan ilmu biomedik dalam farmakoterapi rasional, mengambil keputusan dalam pemilihan terapi rasional, dan mampu memonitoring, mengevaluasi, dan menyediakan informasi terkait terapi rasional melalui penelusuran pustaka. Pada pengantar farmakoterapi, kita mengaplikasikan konsep farmakoterapi pada penyakit-penyakit ringan. Namun, untuk penyakit-penyakit lainnya, kita akan berikan pada farmakoterapi lanjutan, yaitu farmakoterapi 1-4. Adapun metode pembelajaran kali ini adalah 2 kali 50 menit tatap muka dan diskusi, 1 kali 50 menit penyelesaian kasus, dan post-test. Di akhir akan disampaikan tugas untuk mahasiswa. Baik, saya akan mulai pemberian materi. Selamat menyimak. Kita lanjutkan ke kuliah ya. Tentunya kita tahu sendiri bahwa kita menyusun gitu ya, atau kita lebih mengutamakan proses dibandingkan hanya sekedar nilai ujian saja. Oke, jadi proses kita 60% dan ujiannya adalah 1% yang terbagi pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester ya. Ini adalah adik-adik bagaimana tentang definisi farmakoterapi ya, identifikasi ruang lingkup farmakoterapi, kemudian identifikasi DRP, penggunaan obat rasional, dan bagaimana Anda mengaplikasikan POA, PICO, dan PIA. Oke. Seperti biasa ya, kita kalau kita terpapar oleh suatu kasus atau suatu penyakit ya, kasus dari satu penyakit, tentunya kita pasti harus paham dulu ya, penyakitnya definisinya seperti apa. Kalau gejala klinis itu kan disampaikan oleh pasiennya ya, jadi melalui pemberian informasi kepada pasien kan ya, jadi kita tahu oh ternyata ada gejala ini batuk ya, flu, berbatuk, demam gitu ya. Itu kalau disampaikan oleh pasiennya berarti itu masuk ke dalam ya. Nanti kalau kita lihat, kita ukur nih misalnya itu terjadi di apotek ya, atau misalnya di rumah sakit, kita langsung cek suhunya, ketemu suhunya ya, itu berarti dia sudah masuk ke dalam ya, terukur ya, terukur, dan juga gejala dan juga tanda kita mampu untuk menentukan diagnosanya. Jadi diagnosa juga penting kita pahami ya. Kita tahu bahwa oh gejala yang seperti ini dengan tanda yang seperti ini emang mengarah ke diagnosa ini, gitu ya. Dan juga diagnosa ini juga kadang-kadang juga ada klasifikasi ya dari penyakitnya ya. Dan juga kita perlu pastikan lagi. Jadi benar-benar sebenarnya kalau ini prakteknya di community atau di komunitas, yang penting adalah penggalian informasi kepada pasien yang banyak, yang lengkap ya, sehingga jangan sampai yang lebih banyak kita tahu kan gejala ya kalau di komunitas ya. Kalau di rumah sakit mungkin kita punya tenaga laboratorium untuk mengecek ya, dan kadang-kadang juga membutuhkan waktu sehingga perlu ada diagnosa awal nih gitu ya. Nah itu penting banget, gejala yang disampaikan pasien penting kita lakukan penggalian secara mendetail ya, secara lengkap ya, termasuk apa obat yang pernah digunakan ya, apa saja gejalanya, apakah punya riwayat penyakit ya, dan lain sebagainya, sehingga nantinya harapannya adalah pilihan terapinya itu tepat ya, sesuai dengan kondisi pasien atau sesuai dengan kebutuhan dari pasiennya gitu ya. Nah dari situ kita bisa memberikan terapi ya. Pada saat kita memberikan terapi juga kita tahu, oh dalam penyakit ini kita punya loh pilihan terapinya ini, gitu ya. Dari pilihan terapi ini yang mana yang mau kita rekomendasikan, gitu ya. Kenapa
Kenapa mesti dipilih lagi? Karena disesuaikan dengan kondisi pasien. Ya, tentunya tidak hanya masalah itu ya, bahkan kita juga perlu melihat secara ekonomi dari kebutuhan dari kemampuan pasiennya. Jadi nanti pasien juga ilmu yang terbaru adalah pasien diberikan untuk memilih terapinya, ya. Nah, tentunya yang pertama pasti kita pikirkan efektivitasnya, baru nanti kita lihat apakah kalau misalnya tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap efektivitas, jadi pasien diberikan untuk memilih, ya. Jadi dari mana kita mampu untuk memberikan rekomendasi ini? Tentunya dengan membaca evidence, karena kondisi pasien di evidence juga pasti akan ada, ya. Untuk kondisi-kondisi khusus kita jadi penting sekali yang disebut dengan penelusuran pustaka, gitu ya, dalam membantu kita untuk yakin, gitu ya, yakin terhadap pilihan terapi yang mau kita berikan, ya. Jadi kita yakin terhadap pilihan terapi yang mau diberikan, ya. Jadi untuk pasiennya sendiri, yang tadi saya sampaikan, database pasien ini penting, ya. Jadi kita perlu menanyakan tentang data-data pasiennya, ya, sehingga nanti kita bisa memberikan terapi atau pilihan terapinya. Untuk obat itu sendiri tentunya banyak banget yang tadi saya sampaikan, ya, bahwa dalam satu penyakit itu pengobatannya ada derivatnya, ya, ada jenis-jenisnya, ada golongannya, ya. Itu juga kalian pasti udah pahami karena kalian sudah dapat farmakologi sebelumnya, ya. Oke. Nah, obat itu kaitannya dengan respon obat. Ini mungkin saya nggak ulang lagi karena ini ada di farmakologi. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita mampu untuk nantinya, ya, pada kasus nih, penyakit nih, misalnya diare. Kita tahu nih definisi diare itu apa sih yang tadi saya sebutin tadi, ya. Definisi ini dipastikan dulu kan, baru bisa bilang dia diare kan. Berarti definisi diare dia konsistensi fesesnya cair, ya, dia buang air besar lebih dari 3 kali, gitu ya, dan konsistensinya cair, ya, itu bisa kita sebut dia diare, ya. Nah, nanti dilihat diarenya sejauh mana, gitu ya, apakah ringan, sedang, berat, dan siapa penyebabnya. Kan berkaitan banget sama terapi yang harus kita berikan, sehingga diagnosa ditegakkan melalui anamnesa, ya. Kalau di community berarti penggalian informasi. Nah, setelah digali, kalau itu misalnya pasiennya sudah diberikan terapi oleh oleh dokter, kita akan melihat nih apakah terapi yang diberikan sudah sesuai nggak dengan skema yang kita pilihkan sebenarnya. Itu tinggal matchingkan aja, ya. Nah, ketidaksesuaian itu akan jadi apa? Jadi drug related problem. Jadi ada problem terkait penggunaan obat. Ya, misalnya nih dokternya meresepkan antibiotik, tapi sesuai dengan anamnesa atau information required, ya, penggalian informasi, pasiennya nggak demam, ya, atau mungkin demam yang tidak tinggi, tetapi tidak diikuti dengan feses berbau, ya, berlendir atau berubah warna, gitu ya, yang merupakan tanda-tanda dari adanya infeksi bakteri. Ini kan jadi DRT. Jadi pertanyaan buat kita, kenapa obat ini diberikan? Jadi ada problem. Jadi akan ada yang disebut dengan tidak ada indikasi tapi di terapi, gitu ya. Nah, itu adik-adik akan bisa gunakan metode disebut dengan PCNE, ya. Nanti akan saya jelaskan PCNE-nya. Jadi apa sih sebenarnya drug related problem, ya? Terapi yang tidak diperlukan, ya. Terapi yang diberikan tapi nggak efektif, ya. Misalnya kesalahan pemilihan golongan terapinya, gitu ya. Misalnya seharusnya dapatnya golongan lini pertama untuk saat itu, tapi sudah diberikan lini yang bukan lini pertamanya, ya. Underdose, ya, dosisnya kurang, atau dia kelebihan dosisnya, ya. Terus cara pemberian obatnya juga jika salah juga menjadi drug related problem, ya. Kalau misalnya dia diharapkan sistemik tapi dikasihnya lokal, atau diharapkan lokal dikasihnya sistemik, gitu ya.
Jadi ada adverse drug reaction juga, jadi reaksi obat yang tidak diinginkan muncul ya, dan juga ketidakpatuhan pasien. Itu penting sekali, ketidakpatuhan pasien, karena ketidakpatuhan pasien akan menurunkan terapi yang diberikan. Udah dipilihkan yang bagus terapinya, udah yang paling tepat ya, udah berdasarkan guideline gitu ya. Tetapi pasiennya nggak minum. Apakah tercapai efektivitas terapi? Tidak. Jadi masuk nih, kepatuhan masuk ke dalam terapi rasional. Jadi dia sangat menunjang efektivitas terapi, dan juga dia akan mengurangi yang disebut dengan komplikasi. Kalau itu penyakitnya kronis, ya pasiennya tidak rutin minum obat, ada prognosis tuh pergerakan penyakit ke yang lebih, jadi berjalan penyakitnya, tidak bisa kita harapannya kan kalau kita ngasih obat-obat pada penyakit kronis itu kan ditekan untuk prognosisnya gitu ya, sehingga dia bisa quality of life-nya meningkat ya. Nah, tetapi ini jadi nggak tertekan, bisa berjalan prognosisnya lebih cepat gitu ya. Jadi ketidakpatuhan ini penting sekali. Nah, PCNE ini banyak sekali klasifikasinya ya, yang saya sebutkan tadi, dan adik tinggal memilih klasifikasinya di sini masuk ke klasifikasi yang mana ya. Adik-adik akan nanti lebih mengerti setelah terpapar kasus-kasusnya ya. Terpapar kasus itu karena kenapa dipilih PCNE? Karena PCNE juga gampang kita pahami, lebih gampang kita pahami dari kalimat-kalimatnya. Okay. Nah, jadi adverse drug reaction juga kalian sudah paham ya, karena kalian sudah paham di farmakologi tentang apa sih dimaksud dengan reaksi obat yang tidak diinginkan. Harus paham dari studi literatur atau penggunaan obat yang akan kita berikan, kita udah cekin nih efek sampingnya. Bahkan kita udah carikan literatur mana efek samping yang paling sering muncul. Jika kita udah tahu nih, oh ternyata ini efek samping yang sering muncul, kita tekankan pada pasiennya. Saat menggunakan sudah diingatkan jika ada muncul gejala ini ya atau reaksi ini, segera disampaikan ya, sehingga kita bisa meminimalisir efek samping, kita bisa langsung stop obatnya dan gantikan pada regimen yang lain ya. Jadi sangat penting kita memonitoring ya. Nah, waspada efek samping ini juga, sehingga kita perlu memonitoring karena kita waspada efek samping. Salah satu contohnya penelitian saya ya tentang side effect profile of antiplatelet medication in patient with coronary heart disease ya. Jadi pasien jantung koroner ya yang diberikan antiplatelet ya, antiplatelet. Nah, apa saja? Ternyata ada headache ya, disampaikan ada sakit kepala. Terus ada diare, ada cyanosis, ada GI bleeding ya, karena terus ada heartburn, nausea. Nah, inilah yang bisa kita lihat kalau kita mau lihat guideline ya. Kelihatan ya, mana yang paling banyak muncul, bisa nggak dilihat? Yang mana yang paling sering terjadi pada pasien heartburn ya, dengan jumlahnya 10 pasien yang mengalami heartburn ya. Dan yang urutan kedua adalah mual ya. Enggak, mual ya. Mual dan GI, yang mual dan GI bleeding, nausea, vomiting adalah bagian dari gangguan GI tract atau gangguan lambung ya. Sehingga Anda bisa satu, selain Anda mengkomunikasikan, Anda bisa cegah dengan pasiennya makan dulu sebelum minum obatnya gitu ya. Jadi kita bisa cegah dan juga kita bisa sampaikan ya kemungkinan yang akan terjadi sehingga pasien aware. Kita juga memonitoring tidak hanya efek samping, tetapi kemungkinan terjadinya interaksi obat ya, interaksi obat dengan obat dengan makanan ya, itu perlu kita atau obat dengan minuman, itu penting juga karena dari situ juga berkaitan dengan efektivitas terapi. Jadi di farmakologi udah belajar ya tentang bagaimana dia bisa meningkatkan efek atau menurunkan efeknya ya, toksik atau malah tidak berefek gitu ya. Atau mekanisme yang lain misalnya dia jadi bertolak belakang dan lain-lainnya gitu ya. Nah, kepatuhan nih, amoxicillin contohnya 3 kali sehari. Apa yang menjadi concern kita pada penggunaan antibiotik?
dihabiskan, benar. Jadi kepatuhannya adalah minumnya benar-benar 3 kali, artinya 8 jam sekali, gitu ya. Karena kita tahu sendiri bahwa antibiotik ini adalah sesuatu yang bisa menyebabkan resistensi, ya. Sehingga dia digunakan 8 jam sekali dan harus dihabiskan pada jangka waktu yang memang sesuai dengan penyakitnya. Belum tentu 3 hari ya. Ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, bahkan 14 hari. Bahkan yang lebih panjang lagi adalah TB, ya, tuberkulosis, dia harus meminum antibiotik selama 6 bulan. Jadi kepatuhan itu penting untuk meningkatkan efektivitas, ya. Jadi kenapa? Karena yang tadi saya sampaikan, outcome terapinya nggak tercapai kalau kita nggak patuh, ya. Biaya terapi jadi meningkat, ya, karena kita harus mengulang. Kalau TB tadi mengulang kembali, gitu ya. Prognosis penyakitnya jadi berjalan, gitu ya, atau semakin parah. Padahal kita sebenarnya berharap dengan intervensi kita atau intervensi farmasis ada di sana sebagai orang yang mampu untuk memilihkan terapi atau memberikan farmakoterapi rasional. Kita berharap bisa meningkatkan quality of life dari pasiennya. Oke. Nah, tentunya ada lagi untuk meningkatkan kepatuhan ini apa sih, gitu ya? Ada nih banyak sekali sudah penelitian yang dilakukan, ya, sehingga strategi meningkatkan kepatuhan salah satunya adalah dosisnya terpantau, ya. Jadi dituliskan tuh tiap sekian jam, gitu ya. Dan mungkin ada kalau itu lansia ada pendukungnya, jadi ada dukungan keluarga untuk mengingatkan pasien minum obat. Dan juga dukungan keluarga tidak hanya mengingatkan saja, tapi dia juga menyampaikan bahwa penting sekali dia minum obat teratur, ya, karena akan ada efeknya jika tidak meminum secara teratur. Terus ada alarm nih, ya. Jadi mungkin tidak hanya yang dewasa, ya, yang usianya lanjut juga kalau memang masih digitalisasinya bagus, gitu ya. Kontak terus dengan smartphone ini bisa alarm. Jadi ada medicine reminder disebutkan, ya. Jadi mengalarm nih. Jadi bunyi dia setiap harus minum obat, dan alarm itu bisa ngomong obat apa yang diminum, gitu ya. Jadi bisa sebagai pengingat. Ada juga pengingat untuk ini resep lanjutan, gitu ya, informasi obat dan manajemen yang komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan. Nah, kebetulan saya sendiri melakukan satu riset, ya. Jadi Ibu sendiri melakukan satu riset tentang medicine reminder, improve treatment compliance pada pasien usia lanjut, ya, geriatri, pasien diabetes mellitus dengan neuropati. Jadi pasien diabetes dengan nyeri saraf, gitu ya. Karena kan kalau diabetes itu kan ada 3 gangguannya, ya. Neuro, saraf, nefro, ginjal, dan satu lagi adalah mata, ya. Nah, tentunya penting sekali untuk kita mengurangi nih untuk komplikasi ke arah yang tadi itu, neuro, mata, dan juga ginjalnya. Sehingga penting sekali pasien diabetes patuh untuk minum obat. Nah, salah satunya dengan intervensi medicine reminder. Ternyata efektif, ya, bisa meningkatkan kepatuhan pasien minum obat. Ya, kita lihat kepatuhannya melalui pill count. Jadi kita hitung nih, ada obat sisa nggak dari pasien yang kita intervensi dengan medicine reminder dibandingkan dengan yang tidak diintervensi dengan medicine reminder. Dan ternyata signifikan perbedaannya, lebih patuh yang diberikan medicine reminder, ya. Jadi nanti kalian pun nanti akan meriset sesuatu, ya, akan melakukan penelitian. Jadi memang berbasis masalah, ya. Jadi pasien itu penting sekali. Setelah itu baru subjektif, objektif, assessment plan, ya. Nah, caranya adalah tahapan swabnya buat data pasien, basis data pasiennya melalui rekam medik, atau kalau itu dilakukan di community berarti penggalian informasinya dicatat, ya, dicatat. Setelah itu tentukan subjektifnya apa, objektifnya, ya. Setelah itu baru lakukan assessment dengan mencari atau melihat adanya berbagai problem dengan metode PC
PCNA. Setelah itu nanti kita akan ketemu problemnya. Nah, pilihan kita kan pilih terapi ini. Pilihan terapi kita gunakan studi literatur ya, penelusuran literatur dengan menggunakan PICO ya, PICO ya. PICO itu nih patientnya, jadi patient kondisi patientnya sama nggak dengan yang mau kita ke pasien kita ya, apakah dia pasien diabetes ya dengan komplikasi apa, sesuai dengan kondisi pasien kita ya, paling nggak mendekati kondisi pasien kita, terus pasien dan problemnya sama, terus intervensinya sama, jadi obat yang diberikan juga sama, misalnya kalian mau cari salah satu obat intervensi misalnya amlodipin, memang amlodipinnya dilihat atau mungkin dibandingkan dengan obat lain itu semakin bagus ya. Jadi kalian bisa tahu, oh ternyata untuk kondisi ini lebih baik yang ini. Itu dilihat dari efektivitas dan keamanannya, gitu ya. Sekarang kita coba dulu untuk kasus 1 ya, yang terbuka nih. Apa namanya, subjektif, objektif, plan, assessment, kemudian planningnya apa. Dan dalam planning itu juga harus diikuti dengan monitoring dan evaluasi ya. Sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Oke, silakan. Tadi kan sudah dijelaskan tentang ADA dan ESO. Nah, apa sih bedanya ADA sama ESO itu? Oke, kita harus evaluation sama evaluasi. Jadi ada perbedaannya yang tinggi ya. Jadi kalau efek samping obat itu kan efek samping yang memang sudah dilaporkan ya dari ujinya, dilaporkan bahwa oh seperti tadi ya, dilaporkan ternyata ada efek samping, side effect ya, efek samping bla 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 gitu ya, dengan mana yang paling sering muncul, itu yang paling sering yang terjadi, kita perlu tekankan kepada pasien. Kalau adverse dan reaction ini kita nggak bisa prediksi kejadiannya, jadi tidak dilaporkan nih dari perusahaan efek gitu ya. Kenapa biasa muncul tiba-tiba ada adverse reaction itu? Mungkin karena satu, kita tidak paham kan, kita tidak bisa melihat kan bahwa obat itu pas diminum dia bersamaan dengan apa. Ternyata ada interaksi, muncullah adverse reaction ya. Dan itu biasanya kadang paling sering itu kadang kita dengan apa namanya obat atau bahkan dengan obat tradisional ya. Yang obat tradisional yang tadinya mungkin tidak kandungannya bukan murni obat tradisional, tapi ada bahan juga, tapi kita tidak tahu ada di situ karena berinteraksi juga ada ya. Jadi mungkin juga karena kita menyimpan obatnya pada nih, jadi obatnya sudah mengalami ini ya perubahan secara ini terus diminum jadi muncul adverse reaction yang tidak ada pada dan kita muncul reaksi yang tidak dihindari yang lainnya yang tidak kita prediksi ya. Jadi itu disebut adverse reaction yang nantinya kalau misalnya itu adalah kejadiannya besar gitu ya, jadi itu disebut adverse event gitu ya, atau adverse reaction dan lainnya. Gimana, happy? Sudah ya? Sudah ya? Ada lagi pertanyaan? Oke, silakan. Jadi kan ini menjelaskan terkait dengan kita harus pada saat kita mengenai kasus itu apakah dari semua obat itu kita perlu ada atau boleh berapa? Ya, jadi oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi PCND ini adalah alat yang kita gunakan untuk menyampaikan problem ini drug related problemnya. Apa sih problem dari pemberian drug ini? Jadi tidak mesti harus semuanya muncul, ya tergantung dari terapi yang diberikan, masalahnya di mana, ya? Apakah di underdose-nya, apakah di kesannya dulu ya, ada yang di plan, di interventionnya, terus paling bawah itu drug-nya, atau nanti paling bawah itu outcome-nya yang tidak update, apa yang tidak terjadi nih, berarti efeknya tidak ada buat ya, jadi tidak terjadi efek yang kita inginkan. Yang harusnya penurunan tekanan darah nih, ternyata tidak ada penurunan tekanan darah, berarti harus digantikan. Jadi obat tidak ada buat, itu berarti masuk ke dalam ya. Jadi saya hanya membilang-bilangkan saja, jadi membahasakan dengan kalimat yang ada di dalam buku ini. Kira-kira
Ya, jadi kita lebih pahami lagi, kita mengaplikasikan di kasus ya. Ada lagi pertanyaannya? Nggak ada ya? Kita udah ada pertanyaan tadi kan, jadi udah pasti ada yang mencoba mengerjakan kasusnya, ada yang mau menjawab kasusnya. Oke, silakan. Apa ya? Boleh berdiri ya? Nah, sebutkan nama. Perkenalkan, saya Madelena Puspa, NIM 34 dan 4D. Jadi di sini saya akan memaparkan terkait dengan kasus yang dibutuhkan melalui dengan metode SAP, di mana yang dari baik saya bacakan terlebih dahulu. Dina umur 8 tahun mengalami sakit perut, mual muntah, tidak bisa makan sejak kemarin. Pasien demam dengan suhu 38,7 derajat Celcius dan ibunya sudah memberikan paracetamol untuk anti demam. Menurut pengakuan pasien, beberapa hari yang lalu pasien membeli makanan di warung yang kurang bersih. Ada pemeriksaan dari laboratorium yang didapatkan nilai SPOD-nya itu 40, kemudian nilai SPOD-nya itu 51. Nah, jadi setelah ini saya mencoba terkait dengan yang dipaparkan oleh Ibu Dewi tadi. Saya mencoba dengan menggunakan metode SAP. Jadi yang pertama yang dimaksud dalam praktek itu ada pasien mengalami sakit perut, kemudian mual muntah dan tidak nafsu makan. Kalau yang dimaksud dalam praktek itu, yang pertama ada dari temperatur suhu yang dimana itu ke 38,7 derajat, kemudian nilai SGLT sama nilai SGB-nya itu masih dalam rentang normal. Kemudian lanjut ke asesmen. Jadi karena kita baru tahu hanya gejalanya, jadi saya masukkan ke program itu yang pertama sakit perut, di mana pasien belum mendapatkan terapi pengobatan, jadi mungkin saya mencoba mengaplikasikan dengan bukti yang tadi, yang dimana itu termasuk ke PSBB 4, jadi indikasi yang tidak tertangani, dan kemudian PSBB 8 tidak menerima obat yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua itu problem mediknya ada mual muntah, sama seperti tadi, jadi terapi yang belum mendapatkan terapi dan DSP-nya sudah sama. Kemudian yang terakhir ada pasien mengalami demam karena suhu di atas normal, tetapi sudah diberikan terapi paracetamol, jadi DSP-nya itu sudah tidak ada DSP, sudah sesuai, cuma sekarang tinggal dimonitoring terkait dengan apakah demam yang dialami pasien itu sudah mulai tidak. Kemudian untuk plannya itu kebetulan saya belum mencari efektivitas perbandingan antara terapi antara sakit perut dan mual muntah. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama yang perlu sebelum kita memberikan memberikan informasi ya, menyediakan informasi terkait data, karena harus searching literatur ya, apa sih nanti obat mual muntah yang paling baik diberikan, dan juga apa penanganan perutnya, apakah ini sebenarnya perlu penggalian informasi ya, perlu penggalian informasi apakah sakit perutnya perlu diterapi atau enggak, jadi apakah dia itu mengganggu atau cuma sakit mulut memang karena mau ke belakang sehingga pada saat mau buang air besar kan pasti sakit perut kan ya, itu perlu kita tanyakan. Jadi kalau memang itu sangat mengganggu nyerinya, mungkin juga kita bisa, kalau kita di apotek kita bisa pakai analog skill gitu ya, bisa lebih lebih objektif melihat nyerinya memang pembicaraan gitu ya. Tentunya kita hanya melihat tadi yang di awal adalah bagaimana menentukan objektif dan assessment ya, tinggal nanti bagaimana kita plan tadi ya. Tentunya yang kurang adalah skillnya ya. Jadi verbal information required, apa yang harus digali informasinya sehingga nanti bisa menentukan pembelian barang. Oke, jadi kita akan saatnya kita post test ya. Jadi post test saya akan kirim link post testnya ke grup WA kalian atau grup Telegram ya. Sebelum saya mengakhiri kuliah yang telah kita lalui selama 2,5 jam,
saya ingin memberikan tugas kepada mahasiswa, yaitu menentukan Pico dan Pia pada sebuah artikel ilmiah yang nanti akan saya kirimkan pada Google Classroom Angkatan. Tugas dikerjakan 2 kali 24 jam dan dikirim kembali ke Google Classroom. Demikian kuliah pertemuan hari ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nama Budaya. Bye.